Baik, kita lanjut dengan video kedua, masih di dalam pengertian perjanjian. Di sini ada pengertian-pengertian perjanjian menurut para ahli, ya. Ada pernyataan yang disampaikan oleh Sotojo Prawiro Hamidjojo. Di sini dia mengartikan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Kalau kita lihat bahwa perjanjian ini pada umumnya dibuat yang pertama itu bila mana terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pihak lain, ya. Yang kedua itu belah pihak masing-masing membawa masukan, ya, yang cukup besar, ya, maksudnya itu hartanya yang cukup besar dalam perkawinan tersebut. Yang ketiga itu pihak usaha atau bisnis masing-masing yang apabila salah satu pihak jatuh pailit atau mengalami kebangkrutan, uh, pihak lain tidak bersangkutan atau tidak tersangkut, ya, atau suami harta istri atau harta suami itu sendiri. Yang keempat adalah dan apabila pihak memiliki utang sebelum perkawinan, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri, ya, terhadap utang masing-masing tersebut. Ada menurut H.A. Damanhuri mengartikan perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya, ya, yaitu suatu perjanjian bagi dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan serta dipisahkan oleh pegawai catatan nikah. Dalam arti formal, ini perjanjian perkawinan adalah setiap perjanjian dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya. Sementara ada menurut Sebekti, dia mengartikan bahwa perjanjian perkawinan ini suatu perjanjian yang mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka menyimpangi dari azas satu pola yang ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya ada menurut Wirjono Projodikoro, dia mengartikan bahwa perjanjian perkawinan ini diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam mana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan satu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu. Ada Jesing mengartikan bahwa perjanjian perkawinan itu perjanjian dibuat oleh bakal suami istri untuk mengatur akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka. Selanjutnya ada pengertian yang diutarakan oleh Martiman Projo Hamidjojo. Dia mengartikan bahwa perjanjian ini dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan masih jauh lebih sempit oleh karenanya hanya meliputi perbintenisen, ya, yang bersumber pada persetujuan saja dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum. Jadi meliputi ini adalah perikatan yang bersumber pada undang-undang. Jadi perjanjian perkawinan dalam undang-undang ini tidak termasuk di dalam taktik talak sebagaimana yang terbuat dalam surat nikah. Jadi walaupun tidak ada definisi yang jelas memberikan pengertian perjanjian perkawinan, namun dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan itu merupakan suatu hubungan hukum, ya, mengenai harta kekayaan antara kedua belah pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedangkan di pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut. Jadi menurut pasal 139 KUH Perdata bahwa calon suami istri ini sebelum melakukan perkawinan dapat membuat perjanjian kawin, ya.
Jadi perjanjian perkawinan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ya, tentang perkawinan. Ini dalam Undang-Undang Nomor 1 ini tahun 1974 tentang perkawinan hanya terdapat satu pasal yang membahas mengenai perjanjian perkawinan, yaitu pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Ada terdiri dari 4 ayat. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa bunyi dari pasal 29 Undang-Undang Perkawinan itu, yang pertama itu adalah pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama ini dapat mengadakan perjanjian tertulis ya, yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga bagi pihak ketiga yang bersangkutan. Selanjutnya yang B-nya, perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila pelanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Jadi dalam isi perjanjian itu tidak boleh hal-hal yang melanggar hukum, ya, agama, dan kesusilaan. Yang ketiga, perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Ya. Yang keempat, selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan tidak dapat diubah kecuali bila ada kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah, dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Ya. Kita masuk harta perkawinan. Jadi pasal 139 KUH Perdata dan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan memiliki perbedaan penekanan. Ya, pasal 139 KUH Perdata lebih kepada persatuan harta kekayaan. Sedangkan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan lebih terbuka, tidak hanya menyangkut perjanjian terhadap harta perkawinan, tapi juga terhadap hal-hal lain. Ya. Jadi perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban pada pasangan suami istri sesuai dengan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di bawah suami dan istri harus saling mentaati dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing serta seimbang. Akan tetapi perkawinan juga dapat melahirkan persoalan yang berkaitan dengan harta kekayaan, yaitu harta benda perkawinan atau harta bersama maupun harta pribadi atau harta bawaan masing-masing sebelum perkawinan berlangsung. Jadi pengaturan tentang harta perkawinan ini tidak dimasukkan dalam ruang lingkup harta kekayaan. Ya. Nah, ini sebabnya karena anggapan bahwa perkawinan bukanlah salah satu cara untuk mendapatkan atau memperoleh harta kekayaan. Meskipun diakui bahwa perkawinan berakibat kepada kedudukan seseorang terhadap kekayaan. Jadi kekhawatiran lainnya adalah jika harta benda dalam perkawinan dimasukkan dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dianut oleh sistem KUH Perdata, maka makna perkawinan sebagai suatu ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita ini sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, ini akan bergeser menjadi suatu perikatan yang bertujuan mendapatkan harta kekayaan atau dianggap sebagai perikatan. Jadi masalah harta perkawinan ini merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami istri. Utamanya apabila mereka bercerai dalam bab 7, ya, pasal 39 Undang-Undang Perkawinan diatur tentang harta benda dalam perkawinan. Ketentuan pasal 35 Undang-Undang Perkawinan ini terdiri dari 2 ayat, yaitu ayat 1 menentukan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan ayat 2-nya menentukan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Ya. Jadi tegas hak milik pribadi sebagai hak azazi dan hak milik bersama. Ya. Sebagai hak azazi harus diatur secara tegas tentang luas ruang lingkupnya agar tidak menjadi kekacauan dan benturan hak